Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel InCap, Informasi Kepegawaian. Nah, jadi kali ini kembali akan kami share terkait aplikasi e-kinerja BKN, di mana kita sudah berada di bulan Januari 2024. Nah, saatnya kita melakukan pembuatan SKP tahun 2024. Nah, di mana kali ini kami share untuk pembuatan SKP 2024 khusus untuk JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama ataupun Pimpinan Unit Mandiri. Nah, jadi ini selepel untuk jabatan Kadis ataupun pimpinan unit mandiri, di mana ciri-cirinya itu unitnya itu mengelola keuangan sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu ada dua bentuk SKP, yaitu untuk SKP JPT atau pimpinan unit mandiri, dan yang satunya lagi itu SKP jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Nah, jadi kali ini kita khusus membahas untuk SKP JPT. Oke, lanjut. Nah, jadi yang perlu diperhatikan jika ingin menambah periode SKP atau untuk membuat SKP di tahun 2024 ini, itu yang perlu kita perhatikan atau kita perlu cek dan pastikan itu di bagian profil. Nah, ini di bagian profil data pribadi. Nah, di sini pastikan data-data pribadi kita sudah sesuai. Yang terpenting itu adalah unit kerja kita. Nah, jadi unit kerja di sini mengacu kepada unit kerja terkecil di instansi kita. Misalnya misalnya dinas A, itu kita harus pastikan di dinas A tersebut itu kita berada di bidang mana, seperti itu. Jadi yang perlu dipastikan di sini adalah unit kerja sudah sesuai, dan data-data pribadi yang di atas seperti nama, golongan, jabatan itu sudah sesuai. Nah, selanjutnya masih di tahap profil, itu kita perlu pastikan juga data atasan. Nah, jadi di sini data atasan juga kita pastikan sudah muncul. Nah, jadi itu dua yang perlu kita perhatikan di data pribadi, kemudian di data atasan sudah muncul. Nah, setelah ini kita pastikan sudah muncul dan sudah sesuai, barulah kita masuk di penambahan SKP 2024. Nah, di sini ini sudah tampil untuk form tambah SKP-nya. Nah, yang perlu kita isi di sini adalah periode awal, periode akhir, dan pendekatan. Nah, jadi di sini untuk periode awalnya kita isikan 1 Januari 2024. Kemudian untuk periode akhir kita isikan 31 Desember 2024. Nah, sedangkan di sini pendekatannya itu ada dua sebenarnya. Jadi di sini ada pendekatan kuantitatif yang berbasis angka, targetnya itu berbasis angka, ini ada penjelasan. Dan yang kedua itu pendekatan kualitatif, di mana targetnya itu tidak berbasis angka, seperti itu. Nah, jadi kalau di instansi kami itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, seperti itu. Oke, jadi setelah kita mengisi ini, kita klik tombol OK di sini. Nah, setelah kita tekan tombol OK, akan muncul tampilan daftar SKP seperti ini, di mana untuk SKP 2024 itu akan berada di baris paling atas. Nah, di sini akan muncul periode itu yang sesuai yang kita isikan tadi, dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini pendekatannya muncul kuantitatif, kemudian di sini ada statusnya draft. Nah, jadi di sini yang perlu dipastikan lagi adalah jenis pegawainya. Jadi kalau misalnya kita pimpinan,
atau kita misalnya kadis, atau kita pimpinan unit kerja mandiri, atau kita kabid, walaupun nanti akan beda formatnya itu antara kadis dan kabid, tapi di sini kalau kita pimpinan, di sini dipastikan juga yang muncul adalah pimpinan. Jadi maksudnya di sini pimpinan adalah pimpinan di unit kerja terkecil, seperti itu. Nah, jadi setelah kita pastikan di sini sudah pimpinan, karena ini yang kami contohkan adalah SKP untuk kepala badan atau kepala dinas atau pimpinan unit kerja mandiri. Nah, selanjutnya setelah muncul tampilan seperti ini, kita langsung mengklik detail SKP di sini. Jadi tujuannya kita akan menambahkan rencana hasil kerja di detail SKP ini. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada beberapa tombol aksi yang muncul. Nah, jadi untuk menambahkan SKP, nah ini juga di sini akan ada informasi terkait SKP yang akan dibuat ini, yaitu jenisnya itu pimpinan, kemudian model SKP-nya itu JPT, dan pendekatannya kuantitatif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung tambah RHK. Nah, jadi form tambah RHK untuk JPT itu adalah seperti ini. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi RHK, kemudian yang kedua itu ada unit kerja, yang ketiga itu ada jenis RHK, kemudian rencana hasil kerjanya apa, kemudian penugasan dari. Nah, ini contoh form yang sudah kami isikan. Nah, jadi ini untuk klasifikasi RHK itu kalau kita pimpinan, upayakan untuk memilih klasifikasi RHK itu organisasi. Nah, kalau organisasi nantinya ini akan kita turunkan, rencana ini akan kita turunkan ke bawahan kita di unit kerja ini. Unit kerja yang kita pilih di sini. Nah, jadi nanti ini RHK-nya akan dapat diintervensi oleh bawahan. Kalau kita pilih di sini organisasi, tapi kalau misalnya kita pilih di sini individu, maka rencana hasil kerja yang kita inputkan ini itu dia tidak akan bisa diintervensi oleh bawahan. Nah, di sini soalnya ada penjelasan kalau kita perhatikan. RHK organisasi itu akan tertaut dengan organisasi di mana bawahan itu bisa memilih. Nah, sedangkan untuk RHK individu ini tertaut dengan individu dan tidak dapat diwariskan atau di cascading ke bawahan, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah isi semua di sini, nah, jadi untuk penugasan di sini kita bisa kosongkan saja. Langsung kita tekan tombol OK. Nah, setelah kita tekan tombol OK, akan muncul rencana hasil kerja yang seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah mengisikan rencana hasil kerja, itu kita juga masih perlu menambahkan indikator. Nah, jadi kalau misalnya yang nomor 1 ini indikatornya ada 2, berarti kita harus menambahkan indikator sebanyak 2 kali, seperti ini. Jadi yang pertama tadi itu meningkatnya kinerja dan disiplin pegawai, itu indikatornya ada 2. Persentase peningkatan kinerja itu 87%. Nah, sebentar ini saya akan contohkan juga bagaimana caranya menambah indikator ini yang kedua. Oke, kita lanjut. Nah, ini. Nah, jadi untuk tambah indikatornya seperti ini formnya. Jadi ada di sini indikator, ada untuk target dan perspektif. Nah, berikutnya ini ada yang sudah saya isikan. Persentase peningkatan pegawai dalam pengembangan kompetensi dan keahlian. Nah, itu targetnya selama 1 tahun adalah 64%. Nah, di sini perspektifnya dipilih penerima layanan. Seperti itu. Jadi kalau sudah diisi semua, kita tekan tombol OK. Nah, jadi nanti akan muncul di sini. Kemudian kita lanjut ke RHK berikutnya, kemudian kita tambahkan lagi untuk indikatornya, target dan perspektifnya seperti ini.
Jadi kalau misalnya masih ada RHK yang mau kita tambahkan indikatornya, kita sisa memilih tambah indikator di sini. Misalnya juga yang kedua ini masih mau kita tambahkan untuk indikator, kita sisa memilih tombol yang di sini, tambah indikator. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah semua RHK sudah kita inputkan di bagian atas, itu langsung kita scroll ke bawah. Di bagian paling bawah itu ada lampiran. Nah, jadi ini lampiran adalah bagian tidak terpisahkan dari rencana SKP tahunan. Nah, jadi lampiran di sini ada dukungan sumber daya, ada skema pertanggungjawaban, dan terakhir konsekuensi. Nah, jadi di sini kita kalau misalnya mau isi, kita tekan tombol edit. Nah, kalau kita tekan tombol edit, dia akan muncul seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya sumber dayanya itu kita membutuhkan beberapa, jadi misalnya ini 2, itu kita tidak perlu menuliskan angka 1 dan 2. Jadi kalau misalnya sudah yang pertama, kita sisa enter ke bawah. Nah, misalnya ini yang pertama itu adalah peralatan kerja, kemudian kita tekan tombol enter, kita ketikkan lagi fasilitas kerja. Nah, jadi di sini sebenarnya ada di sini keterangan penomoran lampiran tidak perlu diketik, cukup enter saja. Nomor baris akan ditampilkan secara otomatis per baris setelah klik OK. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saya klik tombol OK di sini, nanti dia akan seperti ini. Nah, begitupun untuk skema pertanggungjawaban, kita sisa edit, akan muncul seperti ini. Ini cuma 1. Kemudian juga untuk konsekuensinya di sini. Nah, setelah semuanya ini kita sudah isi, itu kita lanjut untuk pengajuan SKP ini. Jadi nanti kita klik ajukan SKP. Nah, setelah kita ajukan, khusus untuk JPT atau pimpinan unit kerja mandiri, kalau diajukan dia akan otomatis persetujuan seperti ini. Nah, jadi itu lagi yang membedakan antara SKP model JPT dan SKP model JAJF yang nantinya akan kita gunakan untuk pejabat administrasi dan pejabat fungsional atau pelaksana, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah persetujuan seperti ini, selanjutnya nanti akan muncul seperti ini di daftar SKP kita. Itu di sini statusnya sudah persetujuan. Nah, di mana selanjutnya nanti kita bisa lanjut untuk melakukan penilaian, atau mungkin nanti kita akan melakukan persetujuan terhadap ajuan SKP bawahan di sini. Nah, oke, jadi mungkin seperti itu tata cara pembuatan SKP 2024 untuk JPT ataupun pimpinan unit kerja mandiri. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena selalu akan ada update seputaran informasi kepegawaian. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.